Karena sifatnya yang usil pada Gyeosok, dia sering membuat kesal Gyeosok, terutama ketika dia mengolok-olok tubuhnya yang besar. Saat tubuh Gyeosok tersangkut pun dia langsung pergi dan tidak membantu Gyeosok, malah mengolok-olok. Di tempat lain, Sanpil bekerja untuk Fong Wang sebagai rentenir sekaligus penagih hutangnya. Sementara itu, Taekil dan Gyeosok kayak Tom and Jerry. Walaupun mereka sering berdebat, tapi mereka sangat akrab. Tingkahnya yang lusuh, Gyeosok ini akhirnya membuat taruhan sama Taekil. Walaupun badannya besar, tapi Gyeosok ini lincah banget. Lalu Gyeosok menari-nari dan memukul Taekil hingga pingsan. Scene diperlihatkan di mana Sanpil sedang membagikan brosur pinjaman. Terlihat brosur atau kartu nama Sanpil ada di sana. Sangpil melihat ibunya Taekil terlihat membicarakan hal serius dengan beberapa temannya di pinggir jalan. Di tempat lain terlihat Taekil sedang mengantarkan makanan kepada seseorang yang ternyata adalah Kyungju yang berambut merah yang ketemu di halte bus. Karena pernah dipukul, Taekil ingin balas dendam. Namun dengan mudahnya Kyungju berhasil memukulnya. Taekil pun kembali membalas, namun dia tidak bisa. Il terkaget-kaget ketika dia menyentuh dada Kyungju, sehingga Kyungju memukulnya hingga pingsan. Ketika Taekil terbangun dan dia pulang ke rumah, Gyeosok tidak bisa menahan ketawa. Tidak lama kemudian ponsel Taekil berdering. Ada video call yang masuk. Tapi karena Taekil sedang membersihkan luka yang ada di dalam tubuhnya, Gyeosok menjawab panggilan itu. Dan ternyata peneleponnya adalah Sanpil. Sanpil kaget. Dia kaget melihat Gyeosok yang mengangkat telepon itu. Taekil yang melihat itu langsung mengambil ponselnya. Sanpil ingin memberitahu tentang ibunya yang nampaknya sedang mengalami kesulitan. Namun Taekil tidak peduli dan malah langsung menutup teleponnya. Kemudian Sangpil masuk ke dalam. Lalu mereka makan dengan Gyeosok. Tidak sengaja Sanpil bercerita bahwa dia dipukul oleh seorang gadis. Mendengar itu, Gyeosok dan temannya langsung tertawa terbahak-bahak. Di tempat lain, kita diperlihatkan Kyungsu yang baru tiba di tempat kamar hotelnya menginap. Dia terkaget-kaget saat melihat temannya membawa dua orang pria di kamarnya. Kyungsu pun dengan baik-baik menegur pria tersebut agar segera keluar dari kamar hotelnya. Kyungsu pun bertengkar dengan pria tersebut, tapi di sini Kyungsu dipukul habis-habisan oleh mereka yang membuat ia langsung kabur dari sana. Sementara itu, Taekil dan rekan kerjanya lagi bersantai di atap dan melihat Kyungsu berlari ke arah mereka. Taekil yang ingin balas dendam langsung lompat dan turun untuk menghentikan Kyungsu. Tapi ternyata Kyungsu berada dalam masalah karena kedua orang pria itu mengejar dan akan memukulinya. Tak tinggal diam, Taekil pun langsung membantu Kyungsu walaupun dia punya dendam ke Kyungsu. Tapi akhirnya Taekil pun juga dihajar oleh mereka. Karena keributan tersebut, warga pun banyak yang keluar dan mereka berdua pergi dari sana. Kemudian Taekil membawa Kyungsu ke restoran untuk mengobati lukanya. Setelah itu, Kyungsu mengucapkan banyak terima kasih kepada Taekil dan rekan kerjanya, dan ia langsung pergi dari sana. Ia pergi tidak memakai sepatu atau nyeker lah. Melihat itu, Taekil yang kasihan kepadanya lalu mengasihkan sepatu Taekil ke Kyungsu. Di sini terlihat Taekil mulai terbiasa dengan pekerjaan mengantarkan makanannya dan dia bekerja sangat rajin. Di suatu hari ia mengantarkan makanan untuk Kyungsu yang kemudian mengembalikan sepatunya.
Namun di sini Taekil menolak Kyungju yang ingin membayarkan makanannya. Ia pun pergi dari sana. Di malam harinya, akhirnya Taekil mendapatkan gajian pertamanya dan Gyeosok langsung merayunya agar Taekil mentraktir mereka. Ketika sedang makan-makan, Gong menasehati Taekil untuk sempat pulang untuk mengunjungi ibunya. Namun karena Taekil mengabaikan nasihat Gong, Gyeosok langsung menampar wajahnya dan menasehatinya dengan kasar. Hal itu rupanya yang berhasil membuat Taekil sadar dan akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi ibunya dan pulang. Namun setibanya di rumah, Taekil tidak menemukan ibunya dan hanya menemukan sebuah catatan dan mengetahui bahwa ibunya sedang bekerja baik. Dia kemudian bertemu dengan Sang Pil, di mana mereka berdua kemudian menceritakan kehidupan satu sama lain. Curhat minangka nama. Setelah lama tidak bertemu, lalu Taekil menyarankan Sang Pil berhenti dari pekerjaannya sebagai rentenir dan penagih hutang karena ia tidak menjamin keselamatannya. Tapi Sang Pil tampaknya tidak peduli dengan kata-kata Taekil. Setelah itu, Taekil kemudian mengunjungi ibunya yang kini memiliki toko roti sederhana yang dibelinya dengan harga murah. Kemudian dia memberitahu ibunya kalau dia sekarang bekerja di toko mie kota Gunsan. Namun ibunya langsung memarahinya karena dia bekerja keras untuk membiayai sekolahnya. Taekil dia disuruh pulang oleh ibunya, jangan bekerja lagi, lanjutkan sekolahnya. Tapi Taekil menahan keinginan ibunya dan dia pergi setelah memberikan gaji pertamanya kepada ibunya. Setelah Taekil pergi, datang seorang pria menemui ibunya dan ibu Taekil diperingatkan kalau toko roti akan segera dibongkar karena ibu Taekil membeli gedung yang dibangun secara ilegal oleh pemilik sebelumnya. Beberapa hari kemudian, Sanpil diminta untuk menagih hutang dari pemilik toko daging. Awalnya Sanpil terlihat percaya diri, tapi dia malah dipukul begitu parah sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Di tempat lain, Taekil harus mengalami oleng yang menyebabkan dirinya terjatuh di jalan ketika sebuah mobil tanpa sengaja menyenggol sepeda motornya yang ditungganginya. Pengemudi mobil itu ternyata salah satu pria yang menghajar Kyungju di malam itu. Sedangkan di restoran, Kyungju akhirnya diterima bekerja di sebuah toko mie sebagai pelayan, di mana Bang menawarkan dia untuk menempati kamar mendiang putrinya. Setelah mengetahui bahwa Kyungju tidak memiliki tempat tinggal, untuk menyambut kedatangan Kyungju sebagai karyawan baru, Gyeosok mengajak mereka pergi ke tempat karaoke untuk bersenang-senang. Sekembalinya dari tempat karaoke, Taekil di parkiran bertemu dengan pria yang telah menyenggolnya di jalan. Taekil tadinya mau membalas dendam, tapi dia berhasil dirobohkan oleh pria itu yang membuat Gyeosok harus turun tangan dan membantunya dengan mengolesi wajahnya dengan keripik kentang atau bubuk kentang. Di tempat lain, Sang Pil yang telah keluar dari rumah sakit mencoba balas dendam pada tukang daging yang memukulinya dan berniat akan membunuhnya. Namun ia tampaknya ragu-ragu dan menyadari kalau tindakan itu salah. Di tempat lain, pria yang mencelakai Taekil datang ke restoran bersama sekelompok preman ingin balas dendam, di mana mereka kemudian membuat kekacauan hingga abu jenazah mendiang putri Gong berserakan di mana-mana. Nih, muncul dia, Mak Dongsu. Akhirnya keluar dan tidak bisa menahan amarahnya lagi dan langsung menghajar para preman itu hingga menjadi bubur. Singa yang tertidur pun akhirnya kebangun kembali.
Setelah itu para polisi datang ke sana dan membawa mereka semua, termasuk Gyosok, Taekil, dan rekan kerjanya semua. Rekan kerjanya terkaget-kaget mendengar Gyosok adalah bos gangster yang sangat dihormati di daerah itu oleh polisi juga. Flashback ke masa lalu ketika Gyosok yang terluka setelah berkelahi dengan gangster saingannya secara tidak sengaja bertemu dengan Gong yang akan bunuh diri karena frustasi setelah kematian putrinya. Kemudian Gyosok menyelamatkan Gong dan meminta untuk tidak putus asa dan terus hidup. Sejak saat itu Gyosok dan Gong memutuskan untuk memulai hidup yang baru sebagai juru masak di restorannya. Gyosok akan meninggalkan hidupnya sebagai bos gangster. Keesokan harinya, di rumah makan, Gong tiba-tiba dipenuhi gangster yang ternyata adalah anak buah Gyosok yang bernama Taesung. Ia kemudian meminta Gyosok untuk kembali menjadi bos gangster karena geng saingan mereka sering membuat kekacauan di wilayah mereka dan akan menyerang mereka dengan geng lainnya. Menyadari keberadaannya di sana dapat membahayakan Gong dan yang lainnya, akhirnya ia memutuskan untuk pergi dan kembali ke kehidupan lamanya sebagai bos gangster. Gong tampaknya memahami keputusan Gyosok dan meminta dia untuk kembali kapan saja ke sini karena dia akan selalu diterima. Taekil tampaknya bersedih dengan kepergian Gyosok karena ternyata dia sudah dianggap Gyosok sebagai saudaranya atau kakaknya, walaupun mereka kayak Tom and Jerry. Sang Pil melihat kalau toko roti ibu Taekil telah disegel karena tempatnya yang ilegal dan dia segera memberitahu Taekil melalui telepon. Besok harinya Taekil segera mengunjungi ibunya ditemani oleh Kim Ju. Ibunya kemudian mengungkapkan bahwa ternyata ia telah ditipu oleh pemilik bangunan sebelumnya yang membeli tanah secara ilegal. Taekil tak tinggal diam, dia langsung menelepon Gyosok untuk meminta bantuan. Namun Gyosok malah bilang ke Taekil untuk mengatasi masalahnya sendiri agar dia bisa tumbuh dewasa. Sementara itu Gyosok ternyata mengunjungi markas gangster rivalnya, di mana ia kemudian meminta mereka untuk berhenti menyebabkan kekacauan dan menghormati wilayah masing-masing. Namun mereka menolak perjanjian perdamaian. Gyosok terpaksa, jangan salahkan tukang sampe, ini masalah kau sendiri ya. Gyosok akhirnya memukul mereka semua. Gyosok menghajar mereka cuma sendirian. Di tempat lain, penagih utang pergi ke ibunya Taekil untuk mengumpulkan pembayaran untuk toko rotinya. Taekil dan Sanpil mencoba untuk menghentikannya. Namun karena para penagih utang berasal dari kantor yang sama dengan Sanpil, kemudian Sanpil pun disalahkan oleh Taekil. Namun ibunya Taekil mengatakan kepada Sanpil kalau dia tidak meminjam uang dari Sanpil. Salah satu penagih utang menemukan sebuah amplop berisi uang gajian Taekil yang diberikan kepada ibunya. Ibunya Taekil mencoba meminta dengan sopan atau baik-baik kepada penagih itu untuk memberikan amplopnya, tetapi mereka menolak untuk memberikannya. Taekil berusaha mati-matian untuk meraih amplop tersebut meski dia harus dipukuli babak belur. Melihat hal itu, kemudian ibu Taekil sangat marah dan mengeluarkan jurus atau keahliannya sebagai pemain voli profesional. Lo jual, gue beli. Akhirnya ibu Taekil berhasil mengambil amplop dari debt collector itu. Sementara itu, Gyosok meminta Taesung untuk membawanya ke restoran di mana dia kemudian mengambil peralatan lalu pergi dapur untuk memasak makanannya sendiri. Setelah itu, ia memberitahu Taesung bahwa memasak dan menjadi koki di restoran adalah kehidupan barunya dan mulai sekarang dia akan benar-benar meninggalkan kehidupan lamanya sebagai bos gangster. Hingga akhirnya
Tae-suk pun mengerti dan menghormati keputusan Gyeosok. Setelah kejadian itu, Tae-il bersatu kembali dengan ibunya dan mereka memutuskan untuk tinggal di rumah Sang Pil untuk sementara waktu karena rumah mereka telah disita oleh bank untuk melunasi hutang. Sementara itu, di toko roti milik Ibu Taekil masih dirobohkan. Meskipun begitu, Ibu Taekil lega dan senang karena anaknya sudah kembali ke rumah dan sekarang sudah merasa lebih baik. Begitu juga dengan Sang Pil. Setelah kejadian itu, Dongwa juga memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan rentenir dan membuka toko nasi goreng sederhana. Nah, di sisi lain, Gyeosok memutuskan untuk kembali menjadi koki di restorannya Gong. Sementara itu, Kyungju akhirnya kembali ke sekolah setelah resmi menjadi putri angkatnya Gong. Di akhir film kita ditampilkan dengan Taekil yang membawa ibunya pakai sepeda motor yang ia beli, yaitu motor Baekjulnya. Terima kasih yang udah nonton. Setiap ada harapan, pasti ada rintangan. Setiap tujuan, pasti ada ujian. Tidak mudah bukan berarti menyerah. Hatur nuhun, mudah-mudahan semuanya sehat selalu.